dan selamat malam kepada Bapak Itsar Bolorangka selaku dosen mata kuliah dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Saya Winarti Syahabudin Putri selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan salah satu artikel mengenai analisis keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yang terdiri dari Dafa Ali Hamidi, Ferika Rahmawati, Mufitah Hasanatur Rahmah, Maulani Rahmi, serta Wahyu Dirgantoro. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas rahmatnya, kami kelompok 3 senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas kelompok metode penelitian kuantitatif. Di mana dalam tugas ini kami membuat video pemaparan materi dari sebuah artikel yang membahas salah satu kajian atau penelitian menggunakan metode kuantitatif. Artikel yang kelompok kami bahas ialah mengenai analisis keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Kami berharap semoga pembahasan yang kami paparkan dapat dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa lainnya, serta bermanfaat khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi mahasiswa lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan artikel, di mana untuk pembahasan poin A dan B akan dibacakan oleh Saudara Dafa Ali Hamidi. Kepada Saudara Dafa, saya persilahkan. Terima kasih Saudari Wina. Saya akan menjelaskan mengenai dari poin A dan B, yaitu mengenai topik judul review yang kita akan bahas. Topik atau judul artikel yang kita bahas yaitu analisis keaktifan siswa dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, dan artikel yang diterbitkan di Enlight Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 3 02 Juli sampai Desember 2020. Selanjutnya poin C dan D akan dijelaskan dan dibahas oleh Saudara Dirga. Terima kasih Saudara Dafa atas penjelasannya di poin A dan B. Yang selanjutnya di poin C dan D akan saya jelaskan terlebih dahulu di poin C-nya. Di sini ada nama peneliti yaitu dari Al-Halik dan Zamratul Aini. Lalu di poin D-nya kita akan menuju ke halaman 133 tentang latar belakang dari artikel ini. Baik, nih. Lingkungan belajar maksudnya adalah kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru efektif agar dalam mencapai tujuan yang dikehendaki dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil ketika pada prosesnya terjadi interaksi yang baik serta sesuai dengan tujuan yang direncanakan, yaitu siswa menguasai suatu hal yang baru. Lalu Praitno juga pernah mengatakan dan menjelaskan hasil belajar itu ditandai dengan tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak mau menjadi mau, tidak biasa menjadi terbiasa, serta tidak bersyukur dan ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas gitu. Nah, tercapainya kompetensi perubahan tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan kegiatan belajar dalam upaya untuk mencapai tujuan dari kegiatan belajar tersebut. Nah, siswa ini dituntut untuk lebih aktif karena aktivitas menjadi tanda adanya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan penggunaan alat atau perangkat sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya nih, guru dapat memvirtualisasikan materi apa aja agar proses pembelajaran tambah menarik sehingga meningkatkan motivasi siswa masuk ke dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk poin C dan D, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ferika. Baik, terima kasih Saudara Dirga. Di sini saya akan menjelaskan poin E dan F. Poin E, jelaskan apa sisi yang menarik dan signifikan dari penelitian. Sisi menarik yang bisa dilihat dari penelitian adalah mencari tahu akibat dari pandemi COVID-19 antara proses interaksi siswa dan guru secara tatap muka menjadi interaksi dalam jaringan atau daring. Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang berjalan dengan memanfaatkan jaringan internet dengan akses koneksi dan fleksibilitas dalam memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.
Interaksi yang terjalin antara siswa dan guru menggunakan aplikasi yang telah banyak tersedia seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Perubahan budaya ini menjadi salah satu kendala bagi siswa karena selama ini siswa sudah terbiasa melalui tatap muka, sehingga pembelajaran daring secara perlu untuk beradaptasi dengan proses pembelajaran yang baru ini. Secara tidak langsung mempengaruhi daya serap dan keaktifan belajar siswa. Pembelajaran secara daring menuntut siswa untuk mampu mengatur dan mengarahkan diri secara mandiri. Setidaknya ada 4 komponen penting yang membangun budaya belajar. Yang pertama, siswa dituntut untuk mampu mengatur diri sendiri secara mandiri dengan pendekatan yang sesuai dengan dirinya, sehingga ia mampu memotivasi dan mengarahkan diri. Yang kedua, guru memfasilitasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta memahami hal-hal yang dibutuhkan. Ketiga, menyediakan media yang memadai. Dan keempat, memfasilitasi pembelajaran yang kreatif. Poin F, tunjukkan di mana letak originality atau kebaharuan penelitian. Penelitian ini mengacu pada pertama, penelitian menurut Aini, Z, Nirwana, H, dan Marjohan, M, 2018, kontribusi penguatan guru mata pelajaran dan kepercayaan diri siswa, pelajaran dan kepercayaan diri siswa terhadap keaktifan siswa dalam belajar. Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan. Penelitian kedua, Chandrawati SR 2010, pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Jurnal Cakrawala Pendidikan. Penelitian ketiga, Firman F. dan Rahayu S. 2020, pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19, Indonesian Journal of Education Science. Yang keempat, penelitian Pohan RA 2016, kontribusi kepercayaan diri dan persepsi siswa terhadap kegiatan merespon dalam pembelajaran, serta implikasinya dalam bimbingan dan konseling. Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya, poinnya akan dijelaskan oleh Maulani Rahmi. Dari Perika atas pemaparan poin E dan F, selanjutnya saya akan memaparkan poin G dan H. Poin G, apa saja masalah yang ingin dijawab peliti penulis artikel itu? Jawabannya ada di halaman 134. Nah, peliti ingin melihat bagaimana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran secara daring selama masa pandemi COVID-19 dan berimplikasi bagi guru BK sebagai need assessment dalam perencanaan, perancangan, melaksanakan, dan mengevaluasi program BK. Selanjutnya poin H, jelaskan metode yang dipakai dan kenapa metode itu mereka pilih. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif karena metode tersebut mendeskripsikan secara detail fakta atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Selanjutnya, poin I dan J akan dijelaskan oleh Saudari Wina. Ini saya akan menjelaskan poin I dan J. Poin I yaitu apakah kesimpulan. Poin I adalah bagaimana kalian menjelaskan desain penelitian yang peneliti atau penulis artikel tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik profesional random sampling, mengingat semua sekolah melakukan pembelajaran secara daring selama masa pandemi dan kedua sekolah tersebut memiliki guru BK yang penulis kenali sehingga bisa mengkoordinir siswa untuk pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online Google Form. Lalu poin J yaitu apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel tersebut. Secara umum, keaktifan siswa dalam kegiatan belajar daring ketika pandemi COVID-19 berkategori tinggi, artinya siswa sudah mampu secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran daring apabila jauh dari aspek indikator keaktifan. Setiap indikator relatif belum saling terkait dan terlibat secara terus-menerus. Walaupun kegiatan visual, mendengar, menulis, lisan sudah baik, di sisi lain
indikator kategori sedang. Hakikatnya proses pembelajaran merupakan kegiatan yang bersifat fisik, mental, emosional, dan intelektual saling terikat dan terlibat secara terus-menerus. Baik, selanjutnya untuk poin K dan L akan dibacakan oleh saudari Puvita. Kepadanya saya persilahkan. Nah, untuk poin K, yaitu masalah apa saja yang belum diselesaikan dari artikel ini, yaitu penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kelemahan. Akan lebih baiknya subjek dan lokasi penelitian lebih luas lagi sehingga hasil generalisasi tidak hanya sebatas subjek dalam penelitian ini saja, yang jumlahnya masih relatif terbatas. Perlu kiranya dilakukan pengembangan bagi penelitian selanjutnya berkenan dengan variabel lain yang diduga berkontribusi terhadap keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya poin L. Untuk poin L, yaitu 5 judul yang kami tawarkan yang berkaitan dengan artikel tersebut dan juga berkaitan dengan penelitian korelasional. Yang pertama, analisis antara hasil belajar di masa pandemi COVID-19 dengan kebiasaan belajar daring. Yang kedua, korelasi antara prestasi belajar siswa dengan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, korelasi antara kemampuan akademik berpikir logis, korelasi antara kemampuan akademik berpikir logis dan status ekonomi keluarga dengan prestasi siswa. Yang keempat, analisis antara efektivitas mengerjakan tugas perkuliahan dengan batas akhir pengumpulan. Dan yang terakhir, korelasi antara kesehatan mental mahasiswa bimbingan dan konseling dengan tingkat pemahaman mahasiswa bimbingan konseling tentang kesehatan mental. Kelima judul ini kami ambil dikarenakan sesuai dengan artikel yang sedang kami teliti, yaitu tentang proses pembelajaran dan juga di masa pandemi. Cukup dari saya. Silakan dilanjutkan lagi. Baik, sekian dari kelompok kami atas pemaparan materinya. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Sekian dan terima kasih.